فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari adab, masuk ke muka surat 91. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, adabul majlis, adab-adab di majlis. Qal majalisul muslimin fiha al-khairu wan nafa'. Majelis kaum muslimin di dalamnya ada kebaikan dan manfaat. Ini secara umum selama masih muslim, insya Allah kebaikan itu ada dan manfaat itu ada. Kecuali yang tentunya tidak menjalankan karakter-karakter Islam, ya tentunya berarti kebaikan akan menjadi sangat berkurang dan boleh jadi menjadi buruk. Seperti majelis majelis berjudi misalkan, ya malah merugikan dan buruk. Demikian pula majelis ahlul bidah dikhawatirkan malah akan mendatangkan laknat. Baik, karena berpotensi merubah sebagian dari syariat Allah. Wala tajlis fi majalisil asyrar. Dan janganlah engkau duduk di majelis-majelis orang yang buruk. Fa inna ahlas syarr, karena orang yang buruk, idza jalasta ma'ahum, jika engkau duduk bersama mereka, sayufsidunak, mereka akan merusak dirimu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah, at-tabi'ah naqalah, tabiat itu sering berpindah. Nah, kepada siapa dia percaya, maka kesitulah dia akan berpindah. Seperti ucapan orang Arab, al-jalis janis, orang yang duduk dengan orang lain berarti dia sejenis dengan orang itu. Ini kalau pilihan ya. Adapun kalau terpaksa, namanya mau tidak mau kita di kapal terbang, kita tak mampu memilih semua orang yang di dekat kita, yaitu di luar kemampuan tentunya. Oh iya. Tapi yang memang sengaja dia milih duduk dengan seseorang, berarti hukum asalnya adalah dia sejenis dengan orang itu. Dan pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib, teman itu akan mengheret temannya yang lain. Baik, sebagaimana ucapan orang Arab yaitu at-tabi'ah sarraqah, tabiat itu mudah mencuri tabiat orang lain. Mungkin kita mempengaruhi dia atau dia yang mempengaruhi kita. Mungkin kita yang akan membuat dia terkesan dan ikut kebenaran, atau sebaliknya kita yang terkesan pada dia dan malah ikut kebatilan. Maka disuruh untuk memilih orang-orang yang layak untuk menjadi teman duduk kita. Ma'ruf di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falayangdur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman dekat. Hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain. Dan ini semua ada dalilnya dari Al-Qur'an. Allah Ta'ala telah mengatakan, fa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Apabila setan membuat engkau lupa dan masih duduk-duduk dengan orang itu, maka jangan, setelah engkau ingat, jangan lagi engkau duduk dengan kaum yang zalim itu. Baik. Dan juga dalam ayat yang lain, ketika Allah Ta'ala mengatakan, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum.
Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari atau dijadikan sebagai olok-olokan, maka jangan engkau duduk-duduk bersama mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Karena kalau kalian masih seperti itu, kalian semisal dengan mereka. Dianggap semisal karena tidak mengingkari, malah masih duduk bersama orang-orang tadi. Maka semua mufassirin bersepakat untuk tidak boleh duduk di majelis-majelis yang buruk itu. Termasuk yang paling keras dalam masalah ini adalah yaitu para ulama Malikiyah, sebagaimana dinukilkan beberapa penukilan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir ayat An-Nisa itu. Baik. Dan telah sahih diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwasanya ada majelis minum khamar, kemudian beliau menangkap semuanya dan semuanya kena hukuman sebat. Kemudian ada seseorang berkata kepada beliau, sesungguhnya si fulan dia sedang puasa, yaitu tak mungkin dia ikut minum-minum. Maka beliau mengatakan orang ini duduk bersama mereka, maka dia dihukumi sama dengan mereka. Kemudian beliau membacakan ayat tadi itu. Baik, innakum idzam misluhum, sesungguhnya kalian jika berbuat itu kalian semisal dengan mereka. Kalau emang di hatinya ada pengingkaran, niscaya atau kecemburuan, niscaya dia akan mengingkari dengan terang atau dia pergi menjalankan firman Allah Ta'ala untuk tidak duduk bersama mereka. Baik, maka kita disuruh untuk memilih siapa yang layak menjadi teman duduk kita itu. Kemudian dikatakan wa qad 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita kaifa nakhtarul julasa, bagaimana memilih teman-teman duduk. Berarti harus memilih ya, bukan sembarangan orang. Gimana cara memilihnya? Mungkin dengan berita orang yang terpercaya atau mungkin dengan imtihan, yaitu menguji, dan dalil tentang itu semua banyak sekali. Kenapa? Nakhtar, memilih. Oh ya. Dan juga dengan berdoa kepada Allah seperti yang dipraktekkan para tabi'in, sehingga Allah yang memilihkan. Kemudian wa mimma 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang diajarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bagi antujalis sholihin, hendaknya engkau duduk-duduk dengan orang soleh. Qala Allah Ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi, dan sabarkan dirimu bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di waktu pagi dan petang. Dijelaskan oleh Syekhul Islam, yad'una ini umum, mungkin yaitu doaul masalah, yaitu meminta ini, meminta itu, dan juga doaul ibadah, memang rajin beribadah. Nah, inilah yang dikatakan sebagai orang soleh, memenuhi hak Allah dan memenuhi hak makhluk. Orang soleh artinya adalah orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kenapa? Ghoda, bil ghoda, yaitu waktu pagi, iya. Asyi di waktu petang. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Yaitu zikrul juz' yuradu bihil kul, menyebutkan sebahagian, namun yang dimaksudkan semua. Tentunya ibadah bukan hanya pagi dan petang, tapi ya ada siang, ada malam, dan seterusnya. Setiap saat ada hak-hak Allah untuk ditunaikan sesuai dengan perincian dalam syariat. Baik. Sebagaimana dijelaskan oleh para mufassirin, istilah ini adalah kalimat bil ghadati wal asyi, ini dzikrul juz' urida bihi al-kul, menyebutkan sebahagian, namun yang diinginkan adalah semuanya. Memang rajin ibadah. Bukan pagi ibadah, nanti petang tahu-tahu minum khamar, berjudi, bukan begitu maksudnya. Yuriduna wajhah, ini hal, jumlah yang datang setelah ma'rifah, ini menunjukkan hal dari apa ini? Yuriduna wajhah, hal dari boleh jadi wawul jamaah karena atau boleh jadi him, tapi intinya sama ya, mereka dalam keadaan mereka menginginkan wajah Allah, bukan karena riya, bukan karena mencari pujian ini itu, bukan agar diberi
diberi apa istilahnya ya, kalau zaman sekarang orang-orang istilah itu diberi dukungan oleh para netizen, para pengikut, apa istilahnya follower dan lain-lain. Bukan, tapi betul-betul karena Allah, bukan karena keinginan duniawi. Mana sisi pendalilannya, yaitu ma'a. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam Mukhtasar As-Sawa'iqul Mursalah, al-ma'iyah adalah mutlaqul musahabah wal muqaranah. Yang namanya ma'iyah, kebersamaan, adalah mutlaqul musahabah, yaitu persahabatan secara umum. Boleh jadi berjumpa, boleh jadi ya kalau waktunya pulang ya masing-masing pulang ke rumah, tidak harus betul-betul menempel. Itu ma'a di sini. Wal muqaranah, dan kebersamaan. Jadi istilah ma'a tidak harus selalu menempel. Waktunya jumpa-jumpa, waktunya pulang ke rumah ya pulang ke rumah, waktunya sedang sibuk dipilih air, tak akan kita bersama dia terus, bukan. Tapi memang apa, hatinya itu selalu bersama. Demikian pula keyakinannya dan prinsipnya, pendapatnya juga bersama. Nah, ketika jumpa ya jumpa karena Allah, dan seterusnya. Ini istilah ma'a. Maka tidak seperti ucapan orang-orang sufi ya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Oh, berarti apa? Allah itu menyatu dengan badan kita, ada di dompet kita, di pocket kita. Bukan seperti itu. Tapi ma'iyah itu tadi mutlaqul musahabah wal muqaranah, menunjukkan memang bersahabatnya adalah dengan yang seperti itu, yaitu orang baik bersahabat dengan orang baik. Karena apa? Demi mengikuti agama dari Zat yang Maha Baik. Sebaliknya, yang sebaliknya. Baik. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, hal tajlis ma'al akhyar am ma'al ashrar. Apakah Anda duduk dengan orang-orang baik ataukah orang-orang yang buruk? Baik. Ma'al akhyar, bersama orang-orang baik, karena pengaruhnya besar. Dulu waktu anak masih kecil ya teman-teman kampung biasa. Tapi setelah anak besar, yaitu merantau, kemudian ketika balik dikasih tahu, oh sekarang anak-anak di sini banyak yang rusak, kumpulnya dengan para peminum khamr, kumpulnya dengan orang yang suka berjudi. Nah, itu bahayanya kalau silap di dalam memilih teman bergaul. Dan dalil tentang itu telah kita lewati, dan masih banyak dalil yang lain. Kemudian yang kedua, idza adzanal muadzin, jika muadzin telah mengumandangkan azan, fahal julasauka yufaddiluna sholata 'alal la'ib, apakah teman-teman dudukmu lebih mengutamakan sholat daripada permainan? Jawabannya jawabannya yang mana? Oh, yufaddiluna sholat 'alal la'ib, betul ya, na'am ya, betul. Oh iya, kecuali masih terus bermain. Cuma kadang apa ya, demi adab katanya biarkan adzan dulu, kita hentikan semua musik. Begitu adzan selesai dah lanjut lagi. Bukan begitu tentunya. Ada panggilan berarti datangi tempat untuk kita menghadap Allah Ta'ala, yaitu rumah-rumah Allah itu. Soalnya dua aja. Ilahuna wallahu a'lam.